Justru anak-anak yang punya penyakit kronis, anak-anak dengan komorbid itu justru lebih perlu diberikan vaksinasi ya daripada anak-anak yang tidak punya masalah kesehatan. Bincang-bincang Sobat KPAI. Halo Sobat KPAI, berjumpa lagi dengan saya Helwina Handayani yang akan menemani Sobat di Bincang-bincang KPAI. Sobat, jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Sobat beraktivitas. Nah Sobat, hari ini kita telah mengundang Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan IDAI, yaitu Dr. Piprim Basarah Yanuarso, dan beliau saat ini menjabat sebagai Ketua IDAI. Dan mari kita sapa dulu beliau. Selamat pagi dokter, bagaimana kabarnya dok? Selamat pagi, baik, alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah dok, terima kasih sudah menyempatkan waktu dokter untuk berbincang-bincang dengan Sobat KPAI, terutama terkait dengan perkembangan varian Omikron ya dok ya. Nah seperti yang kita ketahui Sobat, bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia merupakan sebagai garda terdepan dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan pada perlindungan serta pemenuhan hak anak, terutama terkait dengan pembelajaran tatap muka saat ini di berbagai wilayah yang ada di Indonesia kembali dilaksanakan. Nah Sobat, sementara angka kenaikan penularan COVID-19 varian Omikron saat ini kembali mengalami peningkatan. Nah untuk mencapai tujuan dari IDAI tersebut, yaitu untuk membantu pemerintah dalam membina dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap anak, kemudian berpartisipasi aktif dalam penelitian kesehatan anak dan kesejahteraan anak. Nah Sobat, terkait dengan hal tersebut, maka kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Piprim mengenai perkembangan dunia pendidikan saat ini, karena saat ini kita ketahui pembelajaran tatap muka juga sudah kembali dilaksanakan lagi, sementara varian COVID Omikron pun masih mengalami peningkatan. Nah dok, mungkin dokter bisa menginformasikan bagaimana sih dok perkembangan penularan varian Omikron sendiri dok terhadap anak-anak di Indonesia? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenaikan kasus COVID ya, karena kita belum tahu apakah ini pasti Omikron atau tidak ya. 7 Januari itu laporan kasusnya hanya 70 kasus se-Indonesia ya, data dari teman-teman ketua IDAI cabang di seluruh Indonesia ada 30 ya. Itu hanya 70 kasus. Namun 5 minggu kemudian itu naik 200 kali lipat, sehingga sekarang angkanya sudah mencapai 14.000 lebih kasus COVID yang terkonfirmasi. Apakah ini semua Omikron atau tidak? Kita tidak memeriksa sejauh itu ya, karena memang sekarang ini perlu pemeriksaan lanjutan ya, whole genome sequencing atau juga pemeriksaan lain yang bisa membedakan dia Omikron atau tidak. Tetapi melihat karakteristiknya, kemungkinan besar ini adalah varian Omikron ya, sesuai juga dengan perkembangan di berbagai belahan dunia, bahwa varian ini memang yang sedang mendominasi, disertai karakteristiknya yang sangat mudah menular. Namun memang untungnya kita bicara untungnya ya, lebih ringan dibanding saudara tuanya varian Delta, varian sebelumnya ya. Dia lebih sering menyerang saluran pernafasan bagian atas. Itu yang mungkin perlu kita perhatikan, adanya anjuran untuk kembali sekolah dengan PTM. Ini kasus Omikron sudah melesat tinggi sekali ya. Dan kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sebetulnya merekomendasikan PTM itu ketika positivity rate di sebuah wilayah itu di bawah 8% ya. Ini kan kita sudah 40% lebih kalau tidak salah ya, sehingga dengan demikian sesungguhnya sangat riskan kalau PTM itu dilanjutkan walaupun PTM 50% ya. Makanya pada kondisi seperti ini kami dari IDAI menganjurkan dihentikan dulu sementara waktu ya, apakah 2 minggu ataukah 1 bulan sampai
kasusnya betul-betul mereda. Namun ya PTM saja dihentikan tidak cukup ya. Ini mesti dihentikan juga membawa anak-anak ke kerumunan-kerumunan. Nanti dia tidak sekolah, dibawa ke mall misalkan ya, atau dibawa ke tempat-tempat kerumunan yang lainnya. Saja ini jadi mubazir. Dia tidak PTM, tetapi dibawa ke kerumunan lain yang justru potensinya juga sama. Baik dok, sebenarnya Sobat KPAI juga pasti sangat ingin mengetahui ini dok. Apa sih dok gejala khas dari varian Omikron ini dok pada anak-anak? Ya sebetulnya varian ini lebih menyerang saluran pernafasan atas ya. Maka itu gejalanya lebih sering ya, selain tentu saja demam ya, seperti infeksi virus yang lainnya. Yang sering juga adalah nyeri nelan, batuk, pilek, ya, kemudian juga nyeri-nyeri otot, ya, seperti biasa infeksi virus lainnya. Jadi saluran nafas atas yang diserang. Hanya masalahnya pada anak-anak yang lebih kecil, ukuran saluran nafasnya, diameter saluran pernafasannya itu proporsinya jauh lebih kecil daripada orang dewasa. Anak-anak apabila hidungnya tersumbat, dia jadi pilek atau selesma seperti itu, dia akan lebih banyak terganggu daripada orang dewasa. Dan itu dia juga belum bisa membuang ingus dengan baik. Jadi sebetulnya anak-anak bisa lebih menderita apabila terkena infeksi saluran pernafasan atas ini. Ya. Baik, dok, apakah cukup untuk mencegah varian Omikron maupun varian lainnya dok, yang memang kan saat ini kita belum tahu itu varian Omikron atau tidak, yang menular pada anak-anak yang saat ini masih melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sebenarnya cukupkah dengan adanya antisipasi 50%, ada yang PTM, ada yang PJJ, itu aman nggak ya dok? Kalau menurut dari IDAI? Ya tadi dengan tingkat positivity rate di masyarakat yang sangat tinggi, ya hampir 50%, itu kan artinya 1 dari 2 orang positif COVID ya. Kalau 50% kan 1 dari 2 orang positif COVID. Anak-anak itu akan berpotensi tertular di perjalanan, ya di angkot. Atau di tempat-tempat lain ya, kalaupun di sekolahnya dia bisa menjaga protokol kesehatan, tapi di perjalanan itu juga masih mungkin anak tersebut tertular. Oleh karena itu tidak aman, tidak cukup aman ya. PTM walaupun hanya 50% ya, pada situasi sekarang. Kami lebih menganjurkan ditarik rem darurat dulu nih ya. PPKM level 3 kan kantor-kantor aja dikurangi secara maksimal ya. Demikian pula sekolah. Saya kira bersabar dulu, mudah-mudahan COVID ini nggak lama lagi akan menurun gelombangnya, dan ketika semuanya sudah menurun, maka kita nanti bisa sama-sama lagi nih PTM bisa kita lihatkan kembali ya. Baik, upaya apa ini dok yang sudah dilakukan oleh IDAI sendiri dok kepada pemerintah baik pusat maupun daerah dok untuk mengupayakan agar PTM ini tidak dulu dilaksanakan dok? Ya sejak awal, bahkan sejak awal Januari kami sudah mengeluarkan rekomendasi ya, bahkan bersama-sama dengan 4 organisasi profesi lain. Jadi kami ada 5 organisasi profesi itu, kami berkirim surat ya kepada kementerian terkait untuk meminta kementerian terkait meninjau kembali ya. Namun sekali lagi kan ini ranahnya pemerintah ya. Kami hanya bersifat mengeluarkan rekomendasi, usulan berdasarkan saintifik yang kami ketahui untuk menjaga anak-anak kita agar dia bisa sehat bersama-sama ya. Seperti itu, Mbak. Iya. Baik, Dr. Piprim, memang ini memerlukan upaya dari seluruh pihak ya dok ya, untuk mencegah penularan COVID-19 kepada anak-anak yang ada di Indonesia. Nah dok, boleh kami mengetahui lagi dok, apa saja rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia sebagai lembaga yang concern terhadap kesehatan anak-anak di Indonesia, dok? Sebetulnya rekomendasi kami ini dinamis sifatnya, ya, sangat tergantung situasi dan kondisi yang ada. Rekomendasi terakhir itu
yang kami keluarkan bersama dengan 4 organisasi profesi lainnya, bersama PAPDI, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia, PERKI, Perhimpunan Kardiologi Indonesia, PDPI, Perhimpunan Dokter Pulmonologi Indonesia, kemudian juga Perdatin ya, Perhimpunan Dokter Anestesi Indonesia. Itu adalah kami minta pemerintah meninjau kembali kebijakan PTM dan ada opsi untuk orang tua bisa memilih PJJ ya. Di samping tentu saja yang lain-lain ya, seperti kalau di kami waktu itu misalkan kalau harus dia PTM, ventilasi udara di sekolah dipastikan bagus ya. Kemudian ada yang sakit ikut masuk, dipaksa masuk gitu. Itu juga mesti ada kejujuran dan ada dashboard yang transparan. Jadi kalau ada sekolah yang positif itu mesti memang segera ditutup sesuai dengan syarat-syarat yang ada. Sebetulnya di SKB itu ya, di bagian belakangnya itu persyarat-persyarat itu cukup ketat. Cuman di lapangan tidak sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh pihak-pihak di lapangan ya. Sehingga inilah yang bikin problem sebetulnya. Kalau itu dilaksanakan dengan sesuai dengan disclaimer dari aturan itu ya, sebetulnya bisa terkontrol. Yang sekarang terjadi kan buka tutup ya, sekali buka tutup. Daripada seperti itu, kami anjurkan sekalian saja istirahat dulu ya, PJJ beberapa waktu, apakah 2 minggu atau sebulan, kita lihat positivity rate dari COVID ini, dan ketika nanti grafiknya positivity rate-nya sudah di bawah 8% kembali, mungkin PTM ini bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada ya. Oke. Dok, di Komisi Perlindungan Anak Indonesia banyak juga kami menerima pengaduan masyarakat terkait dengan anak yang tidak bisa melakukan vaksin, Dok. Nah, sementara anak ini tidak bisa menerima vaksin karena mungkin ada faktor kesehatan. Nah, dari pihak sekolah pun juga ada kesan mempersulit, Dok, seperti itu. Anak untuk mengikuti PJJ terlebih dahulu gitu. Nah, terkait hal ini IDAI sendiri sudah melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, Dok, terutama ke institusi pendidikan yang ada di Indonesia, Dok. Ya, sebetulnya kalau secara langsung ya, kami memang terus terang ini tidak dilibatkan secara langsung ya. Kementerian Pendidikan ya, namun dari rekomendasi yang kami keluarkan, terutama rekomendasi tentang vaksinasi ya, justru anak-anak yang punya penyakit kronis, anak-anak dengan komorbid itu justru lebih perlu diberikan vaksinasi ya, daripada anak-anak yang tidak punya masalah kesehatan. Hanya saja pada anak-anak yang dengan penyakit kronis ini mungkin perlu semacam keterangan layak vaksin dari dokter yang biasa merawatnya ya. Jadi jangan dibalik ya. Kadang-kadang orang melihat ada anak yang dengan masalah kesehatan kronik ya, ada bawaan, ada kelainan imunitas misalkan. Jadi itu sebenarnya filosofi dari vaksinasi ya. Mereka lebih butuh diberikan vaksinasi. Terima kasih Dokter Sobat KPAI. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Serta jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bincang-bincang Sobat KPAI.